She moves like a map with no border. Oke, ini video log hari keempat, 16 Desember, hari Selasa, jam 5.45. Di luar dugaan ternyata semalam syukurnya langit tidak berawan, jadi bintang kelihatan. Dan air lautnya itu surutnya sampai yang surut banget gitu, yang sampai bisa hampir ke tengah gitu. Bisa bagus untuk membuat video Starlapse. Dan ya, semalam saya buat video Starlapse. Saya taruh tripod agak ke tengah, meskipun masih ada cahaya dari daratan dan dari lampu, tapi cukup bagus sih, cukup terlihat bintangnya. Ternyata bintangnya itu nggak sejelas yang hari pertama. Hari pertama itu bener-bener kristal clear. Itu saya juga nggak tahu kenapa bisa sebagus itu bintangnya. Kemarin saya sempat mikir karena hawa di dalam tenda gerah, liner dan sleeping bag mungkin nggak akan terpakai, tapi semalam ternyata suhunya lumayan dingin gitu, tapi nggak sedingin sampai saya harus pakai sleeping bag, tapi saya pakai linernya gitu karena agak dingin dan nyaman gitu. Karena cuacanya memang, kondisi alamnya kita nggak pernah bisa prediksi ya, bisa jadi di next camp saya akan tetap bawa lagi liner dan sleeping bag. Ini udah hari keempat, kumis saya jadi lebih panjang, kuku juga lebih panjang, dan saya nggak bawa cukuran kumis ataupun pemotong kuku. Jadi nanti either akan coba pinjam di warung kalau ada, atau ya sudah dibiarkan saja. Terutama kuku ya, kalau kuku mungkin akan pinjam, kalau kumis kan mungkin ada yang jual ya. Kalau nggak ada ya udah biarkan memanjang aja sampai kita balik, yang mana belum tahu akan sampai hari keberapa. Selama di pulau saya jadi jauh lebih banyak jalan kaki dibanding biasanya ya. Jadi entah itu sekedar untuk keperluan ke toilet, atau beli makan, atau jalan-jalan keliling pulau, atau ya memang jalan dari ujung ke ujung gitu. Yang jelas mau itu intensitasnya tinggi atau rendah, saya jadi jauh lebih banyak jalan kaki dibanding biasanya. Nah, pinggang jadi sakit. Saya nggak tahu apakah karena intensitas jalan kakinya bertambah lebih banyak, pinggang saya jadi sakit, atau karena memang kurang olahraga dan pemanasan dan lain sebagainya gitu, makanya pinggangnya sakit. Biasanya saya ngopi sehari satu ya, tapi semalam saya ngopi lagi, buat kopi lagi karena nunggu itu tripods untuk Starlapse. Karena kan itu harus ditinggal ya di tengah laut, jadi mau nggak mau harus sambil saya liatin sambil duduk. Kayaknya kalau sambil ngopi enak, dan itu posisi saya juga sudah makan malam dulu kan, jadi harusnya aman. Akhirnya ya sudah, saya ngopi lagi gitu. Ini sebenarnya sekarang pengen banget ngopi, tapi mungkin nanti akan cari nasi atau setidaknya camilan-camilan apa dulu gitu, biar perut ada isinya dulu. Saya kan sekarang pakai earphone kabel karena beberapa kali beli earphone TWS itu selalu problem di baterainya. Dan saya belinya bukan yang kayak no brand 100.000 200.000 gitu. Saya belinya Redmi Buds 3 Pro, baterainya collapse. Terus saya ganti Redmi Buds 4 Pro, baterainya collapse. Lihat di internet sih itu katanya kesalahan dari pengguna, dari saya berarti ya, karena ngecas menggunakan colokan yang fast charging. Tapi pas saya baca lagi colokan fast charging yang sudah ada power delivery-nya, dia itu bisa berkomunikasi dengan perangkat yang dicas, yang mana harusnya kalau dia mengecas perangkat berdaya rendah seperti TWS, dia kan otomatis menyesuaikan arusnya. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi akhirnya ngedrop terus. Iya, mungkin kalau pakai charger yang memang low charging seperti yang orang-orang bilang mungkin akan lebih aman, tapi anyway saya udah terlanjur kecewa dengan TWS. Sekarang saya pakai earphone kabel. Nah, HP saya itu kan Type C, nggak ada audio jacknya. Sebenarnya penggunaan awal kan untuk di laptop dan di MP3 player saya yang kecil itu ya, mudah dibawa kemana-mana. Tapi kan kadang perlu juga untuk dengar audio dari HP, entah itu untuk nonton YouTube atau scrolling Instagram dan lain sebagainya. Akhirnya saya beli tuh converter Type C itu audio jack.
harganya kalau nggak salah sekitar 30 ribuan atau berapa gitu. Jadi di Jakarta Notebook itu ada yang range-nya itu mulai dari 3 ribuan sampai 30 ribuan, tapi yang 3 ribu 6 ribu gitu somehow kalau works biasanya saya pilih yang murah, nggak masalah gitu, rusak tinggal beli lagi. Nah masalahnya ini yang murah nggak works gitu, jadi memang harus yang 30 ribuan baru dia mau masuk audionya gitu. Akhirnya udah saya beli, dan semalam audio jacksnya jatuh di tengah laut. Meskipun surut kan masih ada genangan-genangan air ya, dia jatuh di salah satu genangan airnya. Itu karena kebodohan saya sih. Jadi audio converter audio jacks itu kan saya masukkan di case ini, di case kamera Go 3S. Nah di sini ini kan buat kamera ya, tapi saya masukkan ke sini terus saya tutup sininya, kan bolong nih karena emang bukan didesain untuk dompet gitu. Terus saya cantolin ke tangan sambil bawa kamera buat bikin start lapse di tengah. Jatuh lah pasti itu, jatuh, dan itu nggak langsung saya ambil, kayak saya nggak nyadar itu jatuh. Setelah beberapa waktu saya cari di tenda, di tikar, di sekitar tenda, kok nggak ada gitu. Di mana, apa saya lupa naruh apa gimana. Terus saya ingat-ingat lagi, terakhir saya masukkan ke case itu, dan case-nya saya bawa ke tengah laut. Kan bodoh ya. Akhirnya sudah saya bawa lampu, saya susuri jalannya pelan-pelan gitu, dan alhamdulillahnya ketemu. Cuman ketemu tuh kondisi kan kerendam air ya, sedangkan kita sama-sama tahu air laut itu sangat bersahabat dengan karat. Jadi ya kita lihat saja apakah nanti 1-2 hari ke depan akan mulai kelihatan gejala karatnya atau enggak. Tapi so far secara fungsi semalam langsung saya coba keringkan sebisa mungkin, saya pakai masih aman. Karena by the way earphone saya pun kemarin pas lagi saya pakai itu kan mengayun jatuh, tapi bukan jatuh yang jatuh gitu, mengayun ininya earbudsnya, dan kecelup air laut juga. Itu di hari pertama atau hari kedua gitu. Sampai sekarang sih masih aman, dan semoga seterusnya aman ya, karena air laut itu sangat-sangat mudah mengundang karat gitu. Jadi saya agak khawatir. Terus sama ini kucing liar, saya nggak tahu ya, kayak hari pertama hari kedua itu nggak ada dah kucing liar di sini. Mulai kemarin itu baru mulai ada gitu kucing. Apa mungkin karena banyak tenda, mungkin ada yang masak atau sebagainya, saya kurang tahu juga. Tapi kemarin-kemarin nggak ada kucing. Semalam ada, semalam dan kemarin ada. Sebenarnya nggak masalah sih dengan kucing, cuma takutnya dia itu mencakar-cakar tenda atau kencing atau berak sembarangan gitu. Jadi itu aja sih malesnya sebenarnya. 14.38 Selasa 16 Desember 2025. Jujur ini sekarang serba tidak nyaman, padahal tadi malam itu lagi nyaman-nyamannya. Kalau saya coba compare dari 4 hari ini, semalam itu di kondisi sangat nyaman sampai saya ingin perpanjang lagi rasanya, dan sekarang kebalikannya. Sekarang rasanya serba tidak nyaman, dan saya sampai mikir apa ya sudah besok nggak usah diperpanjang lagi, karena saya book itu 5 hari 4 malam. Jadi hari Rabu udah harus cabut kecuali saya perpanjang. Kenapa nggak nyaman? Karena ini kan tadi hujan, becek lah semuanya. Saya mikirnya biar sekalian beli makan, ya udah bajunya basah nggak apa-apa, terus nanti sempat berenang-renang juga. Akhirnya ya udah ya beli makan, berenang. Tadi dapat shot, nggak tahu bagus atau jelek, di tengah pantai. Nanti ada footage-nya ya, jadi kayak ada di pondok gitu, bener-bener di sendirian di pondok itu. Sebenarnya gokil sih, cuman karena anginnya kenceng banget, terus hujan juga, akhirnya tangan mulai dingin, gak enak gitu. Nah terus kan ini masih sekitar jam berapa nih tadi, hampir jam 3 ya. Tadi pas saya beres tuh masih jam 2an gitu. Kalau langsung mandi, saya mikirnya nanti belum mungkin perlu keluar lagi untuk beli makan, atau masih pengen main-main gitu. Jadi kalau hujan terus kok kecepatan mandinya, kalau mandi 2 kali kok kayak too much gitu. Akhirnya saya mikir ya sudah, bajunya yang basah kuyup itu dilepas-lepas aja, dijemur di luar.
dan saya ganti pakai yang baju ini, set yang memang saya siapkan untuk A/B testing coba renang snorkeling dengan baju ini dibanding baju biasa, seberapa perbedaannya. Jadi saya mikirnya ini saya posisi belum mandi, jadi di dalam kan lengket ya, air laut gitu. Saya mikirnya iya nggak apa-apa, toh baju ini emang mau langsung buat renang, daripada saya pakai terus renang ya berarti lengket-lengket ini harusnya nggak apa-apa dong, tahu ujung-ujungnya memang mau berenang. Nah saya mikirnya ini karena tadi udah ini ya mengkerat tangannya sama kakinya, udah kedinginan, masuk dulu dalam tenda buat menghangatkan badan sambil pakai baju ini. Nanti kalau udah agak anget mungkin asar gitu ya, asar habis sholat asar baru berenang. Tapi ini serba tidak nyaman. Pertama, proses untuk ganti baju masuk ke dalam sini tuh susah, ribet lah intinya. Itu celana saya masih di situ tuh, kalau bajunya udah dijemur di luar. Jadi intinya mekanismenya serba ribet dan tidak enak gitu. Jadi dan ini jadi becek di dalam, bukan becek sih, kayak tau nggak sih bekas-bekas air asin gitu, jadi nggak enak di kulit, gampang iritasi juga. Mana ini kaki saya udah bocil-bocil, banyak yang iritasi dari sononya gitu, serba gak nyaman. Saya takutnya ntar tidur juga gak nyaman, tapi mungkin kalau pakai liner aman kali ya. Atau nanti kalau cuacanya cerah mendukung, mungkin bisa sambil dibersih-bersihkan dulu. Itu ketidaknyamanan pertama tadi, mekanismenya bener-bener ribet buat masuk ke dalam sini. Ketidaknyamanan kedua tadi ini apa sih sebenarnya, kan saya nyiram tikar di sebelah karena banyak pasirnya, tapi mungkin karena salah perhitungan atau gimana, ini airnya malah merembes ke bawah tenda. Saya juga bego sih, harusnya nyiramnya kan ke arah sana. Nah tadi saya malah ke arah sini. Iya memang sih nggak langsung ke arah tenda, tapi kan kalau sejajar sebagian airnya itu ada yang ke samping dan ini malah merembes jadi di bawah tenda. Itu kan tidak nyamanan yang kedua. Jadi ini di floor matnya ada airnya. Terus apalagi ya, sebenarnya tadi fun sih, makan cilung, beli nasi, makan es krim juga tadi. Sebenarnya ada funnya sih tetap, cuman karena saya sekarang kedinginan, kondisi badan lengket, jadi mungkin di situ kali ngerasa nggak nyaman dan kayak apa, ya udah ya ini terakhir aja. Ini agak ribet juga di dalam sini kalau serba basah gini, udah dilap pun bekas garamnya kan dia nggak hilang gitu, jadi tetap ada. Terus di tendanya juga gini, padahal tadi pagi itu panas banget, sampai siang bener-bener panas, tahu-tahu hujan gini. Memang nggak bisa ditebak kalau cuaca. Ini serangga juga pada masuk karena tadi dalam proses saya masuk ke sini ganti baju dan sebagainya itu ininya terbuka lama gitu kan pintu tendanya. Aduh, ini banyak yang basah, lembab juga tas-tasnya, dompet. Nah tapi unexpectedly ini sebagaimana liner yang saya pikir gak kepake, ternyata semalam kepake. Ini hand warmer, saya pikir gak akan kepake dengan kondisi tenda yang selalu gerah. Ini ternyata kepake nih, karena sekarang saya lagi kedinginan banget. Jadi ya lumayan anget pakai ini, tapi tetap aja lengketnya tuh gak hilang gitu. Kayak setelah dipikir-pikir lagi, kok tadi mending langsung mandi aja gitu, langsung mandi terus bebersih, ya udah tidur aja di tenda, udah nggak usah mikir masih ke sore ya, belum terlalu sore, terus nanti masih bisa snorkeling dan lain-lain, kan masih ada besok gitu. Setelah dipikir lagi kayak gitu. Itu sih keluh kesahnya. Saya belum sempat ngelok di HP. Biasanya saya sambil baca notes di HP buat biar nggak loncat-loncat dan bisa berurutan untuk bikin video lognya. Nah ini tapi tadi karena udah sebel, jadi langsung saya nyalain aja. Saya sambil ingat-ingat ya, tadi pagi ngapain aja ya. Pagi tadi ya sempet bikin kopi biasa. Tadi sarapannya mie, by the way mie saya remuk, terus sisanya bumbu sama sisa minyak saya seduh pakai air.
terus minum kopi gitu. Saya assume udah aman karena ya semoga aman, so far aman. Makan mie, habis itu ngopi. Jadi makan siangnya tuh makan paginya tuh baru sekitar jam 1-an mungkin ya, jam 12 atau jam 1 gitu. Tadi kondisi hujan-hujan, saya beli makan keluar. Beli ini juga nih tadi sekalian, jahe anget sama Milo. Nah ini pengen saya bikin nih jahe angetnya, cuman agak ngeri juga nyalain api di dalam tenda, bisa apa enggak gitu. Ini soalnya masih agak rintik-rintik gerimis gitu. Kalau festivalnya dibuka takutnya nanti malah ribet lagi gitu, jadi belum tahu nih. Terus tadi beli es krim celung udah cerita ya. Oh ini tadi sempat ngobrol sama bapak-bapak lokal di sini. Dia kayak penjaga pantainya gitu. Diceritain macem-macem, katanya ada bule yang pernah, bahkan saya bilang mungkin target sampai seminggu gitu, dia bilang pernah ada bule sampai sebulan katanya camping di sini, gokil. Terus apalagi ya, dia ceritalah tentang Pulau Pari, tentang masyarakatnya, terus di sini pariwisatanya, tentang orang-orang yang sering datang, perilakunya seperti apa. Itu sebenarnya cukup unik sih tadi. Saya nggak mau detail cerita yang tadi bapaknya ceritain, tapi agak ya dibilang kaget juga nggak tahu sih. Pokoknya ada hal-hal yang bikin saya wow, ternyata gitu ya itu. Tapi tadi juga tidak saya rekam gitu kan. Terus apa lagi ya, oh iya, kondisi ini ya hari keempat. Sekarang balik lagi, setelahnya ada 3 tenda, satu di kiri, satu di kanan saya. Ini karena saya madep ke arah pantai, jadi kiri kanannya orientasinya tertukar ya dengan yang sebelumnya. Nah ini yang di kiri tenda saya itu yang kemarin, berarti dia ambil 2 hari juga. Terus yang rombongan itu ya, terus yang kanan itu ada satu tenda lagi agak jauh, kayaknya dia orang mancing sih, itu baru datang tadi pagi. Yang selain itu yang kemarin rombongan banyak itu udah pada cabut semua tadi pagi. Oke, update apa lagi ya, ini baju-baju udah kering sebenarnya semua. Ini tadi saya senang sebenarnya karena di sini neat, clean gitu, baju udah bersih tinggal dipakai. Cuma ya itu ini, tapi nggak tahu sih, mungkin nanti setelah abis ini salat asar terus snorkeling lagi, berenang-renang di sini sih, bukan di yang pantai yang ada ikannya gitu, nggak, berenang-renang di sini tok itu, tapi pakai snorkeling. Terus habis itu mandi yang bersih, mungkin moodnya bakal bisa naik ya, saya nggak tahu. Ini juga udah tipis nih tisu gulungnya nih. Ini kalau habis agak repot juga nanti gimana ngelap-ngelapnya. Nah ini agak ongklek ini, jadi dia enggak ding, kencang. Enggak kencang. Jadi sebenarnya agak worry pas nge-shoot video di pantai yang di Gubuk tadi tuh, yang saya bilang bener-bener di tengah pantai. Anginnya tuh kencengnya nggak karuan gitu, bener-bener kenceng banget. Saya ngegantungin ini, selain kalau jatuh sih enggak, insya Allah klemnya kuat. Saya lebih takutnya itu klemnya kuat. Kalau jatuh sih enggak, saya tuh lebih takutnya kena ini angin laut tuh kan membawa garam ya, apalagi itu bener-bener di tengah laut. Takutnya kameranya berkarat karena saya nggak cuman bawa camnya doang, tapi sama action potnya juga gitu. Takut berkarat sih, makanya tadi nyampe tenda cepet-cepet saya basahin tisu, saya lap kameranya, saya keringin gitu dengan harapan semoga aja aman gitu. Oh itu tadi nemu tiang besi yang bisa dibuat ganti pasak tikar, semoga ya. Ini hujannya makin deras by the way. Ya udahlah, semoga aman-aman aja. Saya nggak tahu seberbahaya apa ini, tapi saya pengen bikin jahe anget. Jadi ya sudah, kita coba nyalakan kompor ini di dalam tenda. Mungkin asal api kecil aja aman ya.
Ini bener-bener saya nyalakan kompor di dalam tenda ya. Lumayan hangat juga. Kayaknya nanti asar bakal langsung sholat, bisa basah-basahan lagi atau sholat di musola aja. Pokoknya ini ngangetin badan dulu biar nanti snorkelingnya bisa maksimal. Ini saya dapat cerita dari bapak-bapak tenda ya tadi, yang nyewain tenda. Sabtu bakal ada rombongan 50 orang, 15 tenda. Itu pasti ramai banget. Kayaknya saya kurang nyaman kayak gitu, terlalu rame. Jadi semaksimalnya Jumat saya harus balik. By the way, tadi udah install aplikasi Jaket Boot, tapi pas nyobain mau beli tiket itu udah standby jam 10, tiketnya nggak muncul, nggak tahu kenapa. Jadi ya udahlah, paling kapal tradisional aja jadinya. Saya sih mikirnya mau itu balik besok atau balik Jumat, semoga tuh pas mau packing tenda tuh kondisi tuh tenda kering gitu, nggak basah. Karena ini pertama kali saya mau packing tenda, kering aja saya pasti susah tuh ngebersihinnya dan lain sebagainya. Gimana kalau basah itu sih. Ini mah harus diaduk. Ini saya berusaha naikin mood. Ya lumayan naik lah moodnya. Oke, sudah sholat asar, baju udah dibersihin pasir-pasirnya. Ini udah agak terang juga, tadi udah minum jahe, udah agak hangat badan, sudah siap berenang lagi berarti. Kita bersihkan tenda dulu. Oke, sekarang snorkeling. Ntar kalau udah kedinginan balik ke sini, ambil baju, mandi. Oh enggak, sorry, kalau udah kedinginan beli makan, balik ke sini naruh makan, bilas, cuci, jemur, dan menghangatkan badan di dalam situ. Maghrib baru keluar lagi buat sholat. Kalau hujan nggak ada basah-basahan lagi, pakai jas hujan. Udah cukup kedinginan basah-basahan 2 kali, just to make sure. Ini udah ya udah. Oh ini nanti aja nyiramnya. Masih ada kan? Masih ada. Tuh, kuncinya pakai gini. Agak susah kalau pakai satu tangan, tapi bisa. Ya bisa. Oke udah, let's go. Nanti kalau udah kedinginan saya mau beli makan pakai uang ini. Beli makan, balik tenda, ambil baju, ambil alat mandi, ambil baju ganti, alat cuci, terus mandi. Lihatlah pemandangannya. Ini udah surut. Saya nggak tahu juga apakah di sana masih ada yang cukup dalam untuk bisa snorkeling. Semoga ada ya. Wah, nemu duit lagi. Jadi kemarin tuh saya nemu uang 5.000. Ini saya nemu lagi 10.000. Jadi total ini di snorkeling ini saya nemu duit 15.000. Nggak ketemu ikan, ketemu duit.
Nah, di sebelah sana sepertinya masih lumayan dalam untuk bisa menyelamnya. Nanti rute yang kemarin aja muter ke sana, tapi kemarin nggak sampai muter, sekarang coba sampai muter. Wah, ada burung.